Merry Christmas. Selamat datang di ibadah Natal Gereja Allah Baik Mojokerto. Setiap tahun kita selalu menantikan Natal, sebuah momen untuk kita berkumpul bersama dengan keluarga, sebuah pertemuan dengan sahabat yang mungkin telah terpisah sekian lama, dan kebahagiaan menyambut tahun baru yang akan datang. Semua momen sukacita itu bisa kita rasakan karena sebuah mukjizat yang terjadi di atas muka bumi ini, yaitu kelahiran Sang Juru Selamat. Apapun yang sedang terjadi saat ini, tetap percaya bahwa Yesus telah mengalahkan dunia ini dan kita menjadi lebih dari pemenang. Mari siapkan hati kita untuk menyambut Dia, Sang Raja Damai, Yesus Kristus Tuhan kita. Selamat Natal, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia.
Puji nama Tuhan, mari sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya, hari ini kita merayakan kelahirannya. Saya percaya setiap kita merasakan hadirat Tuhan, sukacitanya nyata dalam hidup kita. Mari kita bersorak-sorai bersama-sama, bertepuk tangan bersama. Kita surga bergema, lahir Raja mulia damai, sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berlakukan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berlakukan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Amin. Raja yang mulia lahir dunia. Mari yang bersuka-suka sama-sama pujikan. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta berlakukan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Sekali lagi katakan, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau sudah lahir buat kami Tuhan. Sebab Engkau sungguh sangat besar. Dan kami ingin meninggikan nama-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. The splendor of the King, clothed in majesty, and all the earth rejoice, and all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. We tremble at his voice. We tremble at his voice. Come on, say it. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Oh, the splendor of the King, Lord of majesty, and all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide.
Terpujilah Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang berdaulat. Dan di momen Natal ini, kami bersuka cita, karena dengan apapun keterbatasan yang ada di hadapan kami masih berkesempatan untuk beribadah bersama-sama. Berkumpul meskipun mungkin tidak secara fisik, tetapi di dalam roh kami bersatu mengucap syukur kepadamu untuk apa yang telah Kau nyatakan di tahun 2020. Tuhan, kami percaya Engkau akan terus memegang tangan kami. Terima kasih untuk hari ini. Mari Tuhan berbicaralah pada kami. Kami hanyalah anak-anak-Mu yang menantikan suara dari Bapa kami. Tuhan, kami buka hati untuk kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Chag Molad Sameach. Merry Christmas to everyone. Untuk semua orang. Selamat Hari Natal. Di momen yang spesial ini kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk merayakan Natal. Dan hari ini saudara, memang kalau saudara cek kalender saudara adalah tanggal 25 Desember 2020. Dan di tanggal 25 mayoritas semuanya akan berkumpul bersama-sama. Mungkin kalau tidak bisa berkumpul karena jauh luar negeri atau luar kota, video call. Tidak ada salahnya saudara. Tidak ada salahnya bahwa kita berkumpul, ada yang mengadakan makan-makan, ada yang mengadakan ngobrol-ngobrol bersama karena liburan. Ada yang mungkin tidak pulang karena terpaksa cutinya terpotong.
dipotong yang harusnya sampai akhir tahun tapi ternyata hanya beberapa hari. Tidak apa-apa. Tapi pada hari ini mari saya ajak saudara untuk sejenak saja kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita berbicara mengenai Natal di tahun 2020, sebelum berbicara Natal pun saudara sudah banyak pertanyaan yang muncul di hati kita mengenai tahun 2020. Mungkin saya pernah berbagi ini, tapi saya rindu untuk kita melakukan sebuah kaleidoskop. Kaleidoskop itu biasanya di akhir tahun dilakukan untuk flashback apa yang sudah terjadi selama 1 tahun. Kita bersyukur kita memasuki tahun 2020, kalau kita ingat bersama-sama di Gereja Allah Baik Mojokerto. Kita tahu tahun 2020 ini adalah tahun yang spesial, karena hanya terulang itu 18-18, 19-19 dan 20-20. Tahun yang spesial dan juga banyak yang luar biasa. Dan tahun ini kita juga diajarkan untuk Zerawe Khatsir, menabur dan menuai. Tapi ternyata setelah Januari, Februari kita mulai mendengar berita dari negeri yang jauh bahwa ada sebuah pandemi, ada penyakit, ada virus yang sedang berjalan, berkeliaran kemana-mana. Dan itu pun mulai masuk ke negara kita sekitar bulan Maret. Dan saudara, there will be so many questions to be asked. Akan banyak pertanyaan yang muncul. Tuhan, katanya Engkau baik. Tetapi mengapa ini semua terjadi? Kalau Engkau baik, mengapa pandemi bisa terjadi? Kan Engkau bisa meluputkan seperti Mazmur pasal 91 ayat 14-16. Kan Engkau bisa meluputkan. Banyak pertanyaan yang muncul. Dan saudara harus kita renungkan bersama-sama. Saudara, meluputkan itu bukan berarti kita tidak berada di sekelilingnya. Tidak berada di sekeliling penyakit. Tetapi arti kata meluputkan itu adalah walaupun di sekeliling saudara banyak pandemi, banyak penyakit, tetapi saudara tidak terkena sama sekali. Dan kalau sampai hari ini saudara masih diluputkan, betapa kita harus mengucap syukur pada Tuhan. Ya memang masih banyak pertanyaan yang lain saudara. Masih banyak pertanyaan yang lain, tetapi saya ingin pada momen Natal ini saudara, fokus kita hanyalah satu. It's all about Jesus. It's not about the pandemic, it's not about the Christmas itself and its festivities. Bukan Natal, perayaannya dan keramaiannya dan riuhnya, riuh rendahnya bukan, tetapi tentang Yesusnya. Kita tidak boleh dilupakan saudara bahwa tidak akan ada Natal kalau tidak ada Yesus yang dilahirkan ke dunia. Karena memang seiring berjalannya waktu, makna Natal itu bergeser dari sesuatu yang very sacred, sangat suci, kudus, khidmat, yaitu seorang juru selamat dilahirkan. Tadi kita sudah bernyanyi, seorang anak telah lahir, lambang pemerintahan ada di bahunya. Namanya akan disebut Penasehat Ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah dia. Tetapi seiring berjalannya waktu, makna Christmas itu bergeser. Saya sudah berbagi di anak-anak muda, di remaja bahwa Natal itu bergeser menjadi Christmas party. Ya, jadi Natal itu digunakan untuk mabuk-mabuan, untuk pesta pora. Sungguh amat disayangkan. Karena Natal sebetulnya bukan tentang pesta pora. Natal sebetulnya bukan berbicara mengenai riuh rendah yang ramai, tetapi Natal itu sebuah peristiwa yang terjadi di sebuah kandang yang hina di Bethlehem. Lahirlah seorang juru selamat bagi kita semua. Dan ada lambang pemerintah di atas baunya. Natal itu bukan soal acaranya. Natal itu bukan soal bagaimana kita merayakannya. Baju baru atau sepatu baru atau ya kita semua percaya bagi kita akan ada chapter yang baru, akan ada musim yang baru. Tapi hari ini mari kita merendahkan hati. Mungkin hari ini saudara sedang menyaksikan ibadah Natal ini bersama dengan keluarga. Bersyukur saudara masih bisa berkumpul dengan keluarga ya. Bersama-sama mungkin di rumah, di ruang tamu, di depan televisi. Tapi mungkin juga ada beberapa dari saudara, saya tidak mengimani, tapi mungkin ada beberapa dari saudara yang harus kehilangan anggota keluarga saudara. Entah karena
pandemi ini Tuhan akan memberikan penghiburan dan tidak perlu khawatir, tidak perlu mundur, tidak perlu tinggalkan Tuhan, tidak perlu cari yang lain karena hanya ada satu nama di bawah kolong langit ini yang sanggup memberikan keselamatan, janji yang pasti dan kemenangan, yaitu Tuhan Yesus. Apapun yang sedang saudara alami, pertanyaan apapun yang sedang muncul di hadapan kita hari-hari ini atau momen tahun ini saudara, tidak boleh kita lupa bahwa semuanya itu tentang Yesus. Loh, meskipun pandemi tetapi harus berfokus pada Yesus. Ya, karena dengan mengarahkan mata kita kepada Yesus, maka seperti Petrus, air pun yang sebetulnya itu masanya itu lebih ringan, cair, tidak padat, tetapi Petrus bisa berjalan di atasnya. Karena apa? Fokusnya hanya Yesus. Fokusnya hanya Yesus. Oleh karena itu, Natal tahun 2020 ini, kita diingatkan bahwa dengan apapun yang sudah terjadi di sekeliling kita, dan kita juga bersyukur ada berita-berita yang mengatakan bahwa vaksin sudah mulai, bahkan di Inggris sudah mulai disuntikkan. Penerima pertamanya adalah seorang wanita yang lanjut usia. Dan juga setelah itu dikatakan bahwa di Indonesia sudah tiba jutaan vaksin. Kita bersyukur ada progres dan kita doakan supaya pemerintah Indonesia, negara kita akan mengalami kesembuhan yang luar biasa baik. Amin saudara, kita doakan, tidak ada salahnya, kita harus dukung pemerintah. Dan daripada khawatir-khawatir, lebih baik kita berfokus pada satu nama hari ini, yaitu nama Yesus. Dan mungkin Anda akan bertanya, bagaimana kok saya harus berfokus dengan Yesus? Wong doa saya belum dijawab, permohonan saya belum dijawab. Saat aku menghadapi masalah, lalu kemudian masalah itu membuat aku sedih, lalu aku kecewa, bisakah aku masih berkata pada diriku, it's all about Jesus? Bisakah aku berkata demikian? Nah saudara, saya ingin mengajak kita untuk sedikit mengambil contoh beberapa orang yang fokusnya bukan pada yang lain tetapi pada Yesus. Yang pertama, kita akan mundur terlebih dahulu ribuan tahun sebelum Yesus, yaitu Abraham. Kita tahu semua kisah Abraham, saya akan cepat saja. Abraham sampai usia yang tinggi belum mempunyai keturunan, padahal Tuhan sudah berjanji. Kita ingat beberapa minggu lalu kita belajar bahwa sebab Kristus adalah ya, Yesus adalah ya. Dia adalah ya untuk semua janji Allah. Ada janji yang diberikan untuk Abraham. Demikian pula dengan kita. Kita sudah terima janji. Dan Abraham ketika menerima janji, ketika dia dipanggil di dalam Kejadian pasal 12. Kau lihat pasir, kau lihat bintang, keturunanmu akan sebanyak itu jumlahnya. Dan Abraham mungkin di dalam hati bergelora. Wah, haleluya, keturunanku akan banyak. Tetapi seiring berjalannya waktu, Abraham mulai berpikir, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Di dalam hatinya bisa saja secara daging dia bertanya, mana janji manismu oh Tuhan? Kemudian di usia yang ke-90, akhirnya muncul lagi firman, istrimu nanti akan mengandung. Waktu pun mulai berjalan, akhirnya tibalah di usia Abraham yang ke-99, hampir 100. Dan Sarah di usia yang ke-90. Dan janji itu diberikan. Oke, ketika janji sudah diberikan kita fine. Tetapi ketika janji itu belum datang, apa yang Abraham lakukan? Abraham memang sempat tertawa, Sarah pun juga sempat tertawa. Tetapi Abraham fokus pada janji Tuhan. Orang yang fokusnya hanya pada Tuhan akan menerima setiap janji-janji Tuhan. Orang yang fokusnya itu tidak teralih kepada yang lain akan menerima perkara-perkara yang ajaib. Dan juga kita lihat the story of the shepherds. Kalau kita kembali ya, ada lagu Natal biasanya Silent Night. Atau juga ada cerita mengenai padang gembala di Efrata atau di Bethlehem. Ada gembala yang mengembalakan. Kita lihat ada digambarkan kambing domba yang digembalakan. Kemudian gembala-gembala itu melihat ada
petunjuk, ada malaikat, hari ini telah lahir bagimu. Saudara, gembala-gembala itu fokusnya bisa tidak berpindah loh. Karena apa? Loh, aku punya tanggung jawab kok. Aku punya yang harus digembalakan kok. Tetapi the shepherds ketika lihat sesuatu itu terjadi, para gembala itu langsung, oh ini bukan main-main. Para gembala tahu ada sebuah hal besar yang terjadi. Karena hari itu telah lahir bagi mereka seorang juru selamat yang hidup. Seorang penolong. Seorang yang akan membebaskan mereka. Maka gembala pun fokusnya beralih kepada Yesus. Dan juga the three wise men. Orang Majus kalau kata Alkitab kita. Magi itu di dalam bahasa aslinya. Mereka itu raja, mereka itu kaya. Tetapi ketika diberitakan hari ini telah lahir seorang Prince of Peace, seorang anak Allah. Mereka tidak fokus pada jabatan mereka. Harusnya mereka bisa fokus, loh aku raja, kok ada raja lain? Enyah kau raja lain, aku tidak akan ke kamu. Tetapi tiga raja ini justru datang berfokus mencari Yesus memberi persembahan yang terbaik. Emas, kemenyan, dan mur. Pelajaran apa yang bisa saudara ambil? Fokusnya hanya pada Yesus. Tetapi ternyata saudara, kita baca di Alkitab tidak semua orang itu fokusnya Yesus. Ada juga orang-orang yang fokusnya itu it's all about me. Semuanya itu tentang saya. Dan saya yakin ini bukan orang yang mau kita contoh. Salah satunya adalah Herodes. Raja Herodes itu opositnya, kebalikannya. Wah, hari ini lahir seorang raja. Mana raja itu? Yang raja itu aku. Mi. Saya. Nah, ini juga merupakan teguran bagi saudara dan saya. Apakah di dalam tahun ini fokus kita hanyalah saya. Bukan saya kaya, bukan saya apa, tetapi fokus kita mengasihani diri. Aduh, jangan-jangan saya sakit, saya terkena, saya harus begini, saya pilek, jangan-jangan saya kena. Saya, it's all about me. Jangan sampai kita seperti Herodes yang dengan selfishness, dengan self-centered itu tidak berfokus pada Yesus. Dan akhirnya orang yang tidak berfokus pada Yesus tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi orang yang fokusnya pada Yesus, termasuk saudara. Dan saya juga tidak mau ketinggalan untuk terus belajar berfokus pada Yesus. Ada janji Allah yang disediakan bagi kita semua. Ada sebuah kemenangan yang sudah disiapkan bagi saudara dan saya. Kita buka bersama-sama di dalam Mazmur pasal yang ke-71, kita buka ayat yang ke-7. Bagi orang-orang yang fokusnya itu hanya kepada Yesus. Kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Dikatakan demikian, saudara bisa membaca bersama dengan saya. 1, 2, 3. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib. Karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Kita benar-benar sungguh amat sangat membutuhkan ayat ini di momen-momen ini. Karena apa? Kalau sampai hari ini saudara kita sehat, bagi banyak orang kita adalah tanda ajaib. Karena ketika yang lain kena, kok kamu bisa tidak kena? Karena kita fokus pada Yesus. Karena fokus kita hanya pada Sang Juru Selamat yang diberikan kepada kita 2000 lebih tahun yang lalu. For so many people, bagi banyak orang, kita seperti tanda ajaib. Karena bukan kita, bukan kekuatan kita, bukan karena sistem imun kita yang baik. Kita hanya bisa mengusahakan imun sistem kita baik. Makan yang sehat, istirahat yang cukup, berolahraga. Tapi yang jelas fokusnya adalah karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Hanya karena Yesus tempat perlindungan, maka kita diluputkan dari segala sesuatu. Mungkin juga kita tidak sadar bahwa sebetulnya, saya tidak mendoakan, mungkin sebetulnya kita sudah pernah kena COVID. Saya tidak mendoakan ya, ini mungkin.
Tetapi karena fokus kita bukan kepada COVID-nya, fokus kita kepada Yesus, saudara selalu dikuatkan melalui ibadah pagi, ibadah tengah minggu, ibadah raya, saudara setia. Maka yang namanya COVID dan kawan-kawan itu pusing, bingung dan meninggalkan saudara. Orang ini loh di COVID kok enggak sakit-sakit, ya sudah minggir saja. Karena saudara tidak fokus pada COVID. Tetapi ketika seseorang itu fokusnya kepada penyakitnya. Aduh mati aku, tetanggaku kena COVID. Jangan-jangan aku ketularan. Aduh kalau aku terpaksa harus pergi ke dokter. Atau harus terpaksa, sangat amat terpaksa makan di restoran. Mati aku. Aku minta ketika aku makan maskerku double 4. Kalau bisa makanannya disesepkan di masker kemudian ditarik dari masker supaya aku tidak kena. Orang yang fokusnya kepada penyakit justru adalah orang-orang yang akan bisa buka celah untuk iblis. Tapi kalau kita fokusnya pada Yesus, mungkin 1-2 kali kita pernah atau mungkin kok tidak enak. Tapi karena fokus kita pada Yesus, saudara akan dengan otomatis mengatakan dalam nama siapa? Yesus aku sehat. Dalam nama Yesus aku baik-baik saja. Maka yang namanya COVID dan kawan-kawan ini bingung, pusing, bosen. Aku tidak mau tinggal di tubuhnya orang ini. Karena orang ini aku tidak digubris. Aku pergi sajalah. Aku sebagai COVID menandatangani surat kontrak mengundurkan diri dari tubuh orang-orang yang percaya pada Yesus. Karena orang-orang ini fokusnya memilih Yesus, bukan fokus pada COVID. Ini dengan tanda tangan tertera COVID-19 SARS-CoV-2 pergi dari tubuh saudara dalam nama Yesus. Karena fokusnya pada Yesus. This Christmas, Natal ini, many questions, banyak pertanyaan. Banyak sekali pertanyaan. Tapi saudara, sebelum kita mencoba untuk menjawab semua pertanyaan itu, fokus kita harus pada Yesus terlebih dahulu, bukan kepada Natal. Karena apa? Kalau kita berbicara mengenai Natal, party, kumpul-kumpul, toh sekarang juga tidak boleh kumpul-kumpul. Ada yang namanya physical distancing dan social distancing. Kita taat karena kita diajarkan firman Tuhan untuk tunduk pada pemerintahan yang ada. Kita taat. Dan kalau kita taat itu juga ada buka celah bagi iblis. Engkaulah perlindunganku yang kuat, kata Mazmur. Nah sekarang kita akan coba teliti bersama-sama. Siapa sih engkau? Siapa sih dia? Tadi kita sudah nyanyikan. Seorang anak telah dilahirkan untuk kita. Seorang putra telah diberikan. Siapa sih namanya? Saya akan cepat saja. Namanya akan disebut Wonderful, Counselor. Namanya akan disebut Mighty God, Allah yang perkasa. Dan kalau saudara teliti dengan baik, inilah yang sedang kita butuhkan hari-hari ini. Saya tidak tahu ini sebuah kebetulan atau tidak, tetapi kalau saudara renungkan di masa pandemi ini yang sedang meningkat adalah jumlah orang yang sakit dan jumlah orang yang bertengkar lalu bercerai. Karena apa? Tidak biasa, sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang berbeda. Nah justru dengan masa pandemi ini kita menyadari bahwa ada seorang pribadi yang hadir dan disebutkan namanya penasehat ajaib. Wonderful Counselor, kita semua kalau sedang ribut kita butuh counseling. Nah datang kemana? Kan katanya tidak boleh berjumpa dengan orang. Datang pada Yesus. Bawa pada Yesus. Tuhan suamiku loh kok seperti ini. Kalau aku yang harus berubah tolong ubahkan aku. Kalau dia juga harus berubah aku berdoa supaya dia juga berubah. Tuhan berikan hikmat padaku, kalimat apa yang bisa aku utarakan supaya aku tidak bertengkar terus. Nanti sampai rumah kalimat yang pertama, kok bau? Dari mana? Loh ya kan keringetan habis kerja, pakai masker lama. Atau mungkin suaminya sampai rumah, lihat masan istri, iki mana, bosan aku. Akhirnya bertengkar. Kamu loh kok tidak melihat pengorbananku, masak terus, sudah tidak boleh ke pasar, dibatasi dan sebagainya. Yang suaminya juga mungkin, ini saya suka membayangkan karena saya suka
drama saudara ya. Suaminya juga, loh kamu tuh sudah dikasih uang belanja, coba belanja yang baik kan, kamu bisa melakukan pemesanan melalui online dan sebagainya, bisa pilih makanan yang lain, kok makanannya ini saja. Istrinya akan nimpalin, loh aku cuma lihat di YouTube, katanya ini yang set, ini yang baik. Terus tidak akan selesai. Kita butuh Yesus. Kita butuh jalan keluar. Wonderful counselor. Kita tidak akan sadar karena mungkin biasanya pagi cipika-cipiki, berangkat kerja, berpisah sore baru ketemu, istirahat selesai. Tapi ini seharian mungkin di rumah. Atau juga mungkin hubungan antara orang tua dan anak. Kita butuh penasehat ajaib. Datang pada Yesus, fokusnya hanya Yesus. Karena kalau enggak saudara, buyar semuanya. Iblis itu tidak hanya datang dengan membawa penyakit, dia datang juga membawa kekhawatiran, kekacauan, pecah belah dan sebagainya. Kita harus belajar untuk berfokus pada Tuhan Yesus. Dan saya berdoa dalam nama Yesus semua keluarga saudara baik-baik saja. Bukan hanya sehat secara fisik, tapi secara psikis juga baik. Dan tidak terjadi pertengkaran-pertengkaran yang heboh sehingga terjadi pergolakan dan sebagainya. Tetapi damai sejahtera dalam nama Yesus. Toh ini juga Natal. Misalnya momen Natal ini bisa Anda gunakan untuk rekonsiliasi. Coba lihat suami istri di kanan kiri saudara. Kalau istrinya sendiri ya, jangan lihat istrinya orang lain. Suaminya sendiri juga jangan lihat suaminya orang lain. Katakan, ya, kita mulai new chapter, kita mulai awalan yang baru. Kita minta ampun sama-sama, kita belajar lebih baik lagi. Dan juga namanya disebutkan mighty God. There is no one mightier than him. Tidak ada satu orang pun yang lebih berkuasa dari dia. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang lebih berkuasa. Seringkali kita meremehkan nama Yesus. Seringkali kita hanya anggap Yesus itu sebagai latah. Atau mungkin hanya mantra. Kalau kita lihat di TV, film horor, mestinya kita tidak perlu juga lihat film horor karena tidak ada gunanya. Kecuali kalau film komedi membuat kita tertawa, horor tidak ada gunanya. Loh Pak, film horor membuat saya bisa membasmi setan, itu tidak benar. Misalnya Anda secara tidak langsung lihat film horor, exorcism gitu ya. Kemudian ada setan yang muncul, kemudian salibnya dimunculkan, kemudian Yesus, Yesus, Yesus. Yesus bukan mantra. Nama Yesus terlalu tinggi untuk digunakan hal-hal seperti itu. Mighty God, namanya terlalu amat berkuasa. Justru kalau perlu, kalau ada gangguan setan, katakan seperti ini. Iblis, kamu kan tahu aku anaknya siapa. Tidak perlu aku sebutkan nama bapakku, mundur. Mundur, tak sebutkan loh. Kalau tidak mundur, aku hancurkan kau. Nah. Jadi nama itu terlalu sacred, terlalu tinggi. Jangan direndahkan. Karena He is a mighty God. Dia Allah yang berkuasa. Jangan nama itu sedikit-sedikit. Yesus, 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 Yesus. Iblis ketawa. Lihatlah namanya cuma segitu harganya. Tapi gunakan nama itu seolah-olah Anda, bukan seolah-olah, memang benar-benar Anda itu punya koneksi yang amat sangat tinggi. Sehingga tidak ada kuasa lain yang dapat menyentuh Anda. Karena memang iya, tidak ada satu kuasa lain yang lebih tinggi dari kuasa Yesus. Termasuk kuasa pandemi sekalipun. Dan kuncinya adalah kita tidak buka celah. Kita selaras dan sejalan dengan Yesus. Wow, waktunya berjalan terus saudara. Mighty God. Yang berikutnya, everlasting Father. Bapa yang kekal. Hari ini sedang digemakan Father to the fatherless. Hari ini sedang digemakan Father's heart, hati Bapa. Dikatakan anak-anak akan kembali kepada bapaknya. Hati Bapa itu akan menerima kembali anak-anaknya. Kadang-kadang kita sudah dewasa tetapi kita tetap butuh dibapakkan. Kita tetap butuh menjadi seorang anak yang punya figur Bapa. Mungkin Anda bertumbuh dengan tidak ada figur Bapa. Ada Bapa yang kekal. Bapa itu akan menjadi seseorang yang melindungi, menasehati, mengarahkan. Sehingga Anda tidak tersesat, sehingga Anda tahu rambu-rambu, sehingga Anda memiliki kasih Bapa. Karena kalau seseorang tidak mendapatkan kasih Bapa, dia tidak akan diarahkan, dia akan berusaha semaunya sendiri. Hari ini terima everlasting Father. Ingat bahwa ada Bapa yang kekal diberikan. Dan kemudian Prince of Peace. Saya tidak perlu jelaskan lagi Prince of Peace, karena kata peace atau shalom itu sudah kita mengerti.
ada damai yang diberikan pada kita semua. Dan ini baru sebagian dari nama, perhatikan baik-baik. Ini baru sebagian dari nama yang diperkenalkan kepada kita di dalam Alkitab. Jadi yang diberikan kepada kita yang namanya Yesus itu bukan hanya bayi, melakukan mujizat sampai 33,5 tahun kembali ke surga. Tidak. Kalau saudara teliti nama Allah, by the way saudara, kalau saudara subscribe channel GAB TV ini, saudara bisa cari playlist tentang names of God, nama-nama Allah. Kalau saya tidak salah di situ ada 43 atau 44 video. Saudara bisa coba lihat itu satu persatu, supaya saudara dikenyangkan rohani saudara. Supaya saudara tahu siapa yang berada bersama dengan saudara. Di momen Natal ini saya ingin sedikit bocorkan bahwa setidaknya di dalam Alkitab diperkenalkan kurang lebih 100 nama Allah. Dan setiap nama Allah itu memiliki arti sendiri-sendiri. Saya akan cuplik sebagian saja. Mungkin yang paling sering saudara dengar, Adonai Rafa. Adonai Rofecha, Allah penyembuhku. God is my healer. Adonai Shammah, He is present, He is there. Dia ada. Mungkin ini yang sedang kita butuhkan. Jangan takut, Dia ada. Adonai Shammah. Katakan bersama saya, Adonai Shammah. Lalu kemudian ada lagi Adonai Yireh. The Lord will provide. Hari ini mungkin kita sedang membutuhkan providensia. Kita sedang membutuhkan banyak hal. Entah itu finansial, entah itu damai sejahtera, entah itu kerukunan di dalam rumah tangga. Dengarkan, ada Adonai Yireh, Allah yang menyediakan. Dan ini baru 3 dari ratusan nama Allah yang ada di dalam Alkitab saudara. Fokuskan pada Yesus. Natal ini mari kita berfokus bahwa setiap hal yang kita lalui dan sedang kita lalui bukan akan membawa kita untuk semakin terpuruk, tetapi akan membawa kita sebagai orang yang keluar sebagai lebih dari pemenang. Kita semakin banyak makan asam garam kehidupan sehingga kita tahu ketika menghadapi A apa yang harus dilakukan, B apa yang harus dilakukan, C apa yang harus dilakukan. Kalau aku sakit aku harus berdoa kepada siapa? You have Adonai Rafa, Anda punya Tuhan Sang Penyembuh. Kalau Anda berkekurangan Anda bisa berdoa kepada siapa? Which is exactly Tuhannya cuma satu, Allah kita Tritunggal, Esa. Tetapi dia berkuasa dan dia memberikan dirinya dikenal sebagai Adonai Yireh. Kalau Anda kesepian ada Adonai Shammah. Dan itu baru sebagian. Saudara bisa cek nanti di playlist YouTube GAB TV. Saudara bisa lihat satu persatu dipelajari. Setiap pertanyaan, saya 5 menit lagi selesai. Setiap pertanyaan yang mungkin muncul di dalam tahun ini. Kok aku begini ya? Kok aku begitu ya? Akan dijawab oleh ayat-ayat firman Tuhan yang akan kita baca. Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Apa yang firman Tuhan katakan saudara? Ayo kalau saudara rindu untuk membaca firman meskipun kita terpisah. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Garis bawahi, segala perkara. Berarti tidak ada perkara yang tidak dapat kita tanggung. Segala perkara. COVID-19, yes. Keluarga yang bermasalah, yes. Tantangan di dalam pekerjaan bisa ditanggung, yes. Karena apa? Bukan karena kuat gagah kita. Karena Dia yang memberi kekuatan kepada kita semua. Hari ini, kalau Anda merasa tidak punya kekuatan, datang pada Tuhan. Sang everlasting Father, Sang mighty God. Datang dan katakan, aku perlu kekuatan yang baru untuk menjalani hidup ini.
Aku tanggalkan segala keputusasaan. Aku lepaskan segala celah yang bisa membuat aku dikerjai oleh iblis. Dan aku berkatakan, aku dapat menanggung semuanya ini. Bukan dengan kuat gagahku, tetapi karena aku fokus pada Yesus. Karena aku belajar seperti tokoh-tokoh di Alkitab tadi. Ketika fokus pada Yesus memang mungkin harus meninggalkan hal-hal yang lain. Tetapi it's worth it. Sangat worth it. Sangat worth it, saudara. Kita siapkan ayat yang berikutnya, 2 ayat terakhir. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 17. 2 Tawarikh 20 ayat 17. 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat yang ke-17. Dikatakan demikian, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Loh, tidak usah bertempur. Ya dengarkan dulu saudara. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah, saksikan. Kalau hari-hari ini dengarkan, lihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Bukan maju duluan, tetapi dengar dulu apa yang Tuhan katakan. Lihat, hari ini tinggal berdiri dulu, saksikan. Baru kalau Tuhan suruh maju, maka kita maju. Kalau bersama dengan Tuhan, fokusnya Tuhan, sudah ditata oleh Tuhan. Dan Tuhan pasti dikatakan akan menyertai kita dan memberikan kemenangan pada kita. Nah terkadang saya dan saudara sebagai manusia yang ada kedagingannya, seringkali kita akan berkata seperti ini, oh Lord, oh my gosh, I don't know how to do this. Saya tidak tahu bagaimana cara melakukannya. I don't know, and I don't know. Saya tidak tahu. Sebetulnya mudah, ubah saja kalimat itu. Karena mulut Anda berkuasa. Katakan saja, kalau sebelumnya saudara katakan I don't know how to do this, ubah seperti ini. I can wait to see how you will do this. Aku tidak sabar menyaksikan bagaimana engkau akan melakukannya bagiku. Ada amin saudara? Ayat yang terakhir, 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus 15 ayat 57. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Natal ini saudara, sekali lagi banyak sekali pertanyaan yang akan muncul. Tetapi dari ayat ini, sebenarnya menurut saya ayat ini dan Filipi 4 ayat 13. Coba kita lihat lagi Filipi 4 ayat 13 tadi saudara. Filipi 4 ayat 13 itu menjawab segala pertanyaan kita. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 menjelaskan kepada kita bahwa Allah kita itu tidak pernah kalah dalam peperangan. Karena apa? Segala perkara dapat ditanggung, kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Seseorang yang memberi kekuatan itu tidak akan bisa memberi kekuatan kalau dia tidak kuat. Dan kalau dia bisa memberi kekuatan berarti dia kuat karena dia tidak pernah kalah. He never lost a battle. Pertanyaanmu saudara, pertanyaan Anda, tanyakan pada Tuhan. Tetapi ketahuilah jawabannya adalah fokus pada Yesus. Kenapa kok fokus pada Yesus? Karena kita tahu bahwa Kristus Yesus yang kita sembah itu tidak pernah kalah di dalam peperangan apapun. Peperangan apapun dia tidak pernah kalah. Oleh karena itu saudara, di Natal ini, di momen ini, ayo kalau saudara sedang menyaksikan bersama dengan keluarga, ucapkan syukur dan katakan ayo kita belajar lebih berfokus lagi pada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kemenangan yang diberikan. Di dalam Tuhan ada kepastian. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Kita tidak akan mengalami yang namanya kekalahan lagi dengan iman dalam nama Yesus. Ada amin saudara? Mari kalau saudara sepakat dengan saya ajak kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati nafas kehidupan kami. Berarti Engkau belum menyerah dengan kami. Oleh karena itu kami juga
belum akan menyerah kepadamu Tuhan. Tapi tolong ketahui Tuhan bahwa daging kami ini lemah. Kadang-kadang banyak hal yang bisa membuat kami berusaha untuk menyerah kepadamu. Tetapi hari ini kami dikuatkan. Bahwa kami harus belajar hanya berfokus pada Yesus. Di momen Natal ini Tuhan. Fokus kami hanya arahkan pada Yesus. Sebab hanya Yesus yang tidak pernah kalah. Bahkan maut pun yang sudah menganggap bahwa ia mengalahkan Yesus, dikalahkan dengan telak. Dan sampai hari ini Yesus belum pernah kalah. Oleh karena itu kami akan berpegang kepada Engkau yang tidak pernah kalah. Karena setiap pertanyaan kami temukan jawabannya di dalam Engkau. Dan siapapun yang hari ini sedang berkumpul dengan keluarga mereka di Natal ini Tuhan. Kami berdoa biar keluarga mereka Tuhan berkati. Yang telah mengalami kehilangan Tuhan berikan penghiburan. Tuhan berikan sukacita yang baru. Karena kami percaya di dalam Tuhan ada penghiburan kekal. Dan kami tidak mau luput sukacita Natal ini. Bukan karena party, bukan karena yang lain-lain. Tapi kami tahu kami merayakan kelahiran Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami serahkan acara yang selanjutnya kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Pemirsa, membuka tahun baru 2020, banjir menyapa di berbagai daerah termasuk ibu kota Jakarta. Indonesia has reported more than 5,000 new COVID-19 infections as it grapples with a fresh surge. Gelombang PHK pekerja industri penerbangan dalam negeri semakin nyata. Aparat kepolisian kami juga masih melihat di sini adanya
there are seasons to laugh and to cry. I struggle with the season when you lived and you died. It's hard to play this game because the rules, they don't seem fair. If you care, God, if you're still there. But wait, tell me, am I too late? What happens when the healing never comes? Do we stand and curse the hands, lift our hands and feel the sun? Mysteries not clear, just watch your voice, I'd love to hear. What happens when the healing never comes? I know we love the seasons like summer and the spring, but I've been stuck in winter since the fall of misery. One day I'm full of anger and the next I'm full of fear. Every year there's a new supply of tears. But wait, tell me, am I too late? Is there a chance for me to believe we will dance together soon? If there's a billion galaxies, I'll count each one till I'm with you. They say where you are is better, but I want you here with me. Oh, this is for a purpose, but heart won't let me see. And as you speak, 100 billion creatures catch your breath, evolving in pursuit of what you said. It all reveals your nature so alive. You can see your heart in everything you say. Every painted sky, a canvas of your grace. Creation still obeys you so alive. So alive. The stars were made to worship, so will I. The mountains bow in reverence, so will I. If the oceans throw your praise, so will I. For if everything exists to lift you high, so will I. The wind goes where you said, so will I. The rocks cry out in silence, so will I. The sum of all our praise still falls shine. We'll sing again 100 billion times.
100 billion times. But what measure could amount to your desire? The one who never leaves the one behind. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hands is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out. Right now, I know you're able. My God, come true again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you've never lost a battle. No, you've never lost a battle. And I know you never will. Everything possible by the power of the Holy Ghost. A new wind is blowing right now, breaking my heart of stone, taking over like it's Jericho. My walls are all crashing down. Right now, I know you're able. My God, come true again. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you've never lost a battle. And I know you never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. Oh, you never will. You can do all things. All things, all things, all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. I know
Saudara-saudaraku yang kekasih, kita patut bersyukur kepada Tuhan setelah hampir 1 tahun kita diguncang oleh pandemi. Seluruh dunia diguncang. Seluruh dunia di dalam ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Sehingga manusia tidak mempunyai harapan akan hari esok. Tetapi kita bersyukur kita sekarang ini boleh merayakan hari Natal. Saudara tahu bahwa Natal ini bukan hanya untuk dirayakan, tetapi Natal ini untuk dihayati. Dan kali ini saudara yang mengikuti pelayanan Natal ini, apakah saudara sudah siap di rumah saudara masing-masing lilin dan alat untuk menyalakannya? Ya, kalau sudah, kita akan sama-sama nanti menyalakan pada waktu saya memberi apa-apa. Ya, saudara. Siap ya, saudara. Dunia ini sebetulnya dalam keadaan yang gelap. Manusia secara jasmani tidak bisa mengerti, karena pada kenyataannya dia dapat terang. Tetapi secara rohani, dunia ini dalam keadaan yang gelap. Kalau dunia ini dalam keadaan yang tidak gelap, Yesus Kristus tidak perlu datang ke dalam dunia ini. Tetapi karena dunia ini gelap, maka firman Tuhan berkata di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-14, Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak, dan dia berkata, "Akulah terang dunia." Siapa yang percaya kepadaku dan mengikut jalanku, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tetapi dia berjalan memperoleh terang hidup itu. Inilah kata Tuhan. Jadi barang siapa yang percaya kepada dia, dia tidak berada di dalam kegelapan, tetapi dia memperoleh terang hidup itu. Amin. Holy night.
Saudara-saudaraku sekalian, setelah kita menikmati dan memperoleh berkat Natal, maka sekarang kita akan mengakhiri ini dengan menerima berkat daripada Tuhan. Untuk itu, saudara-saudara boleh angkat kedua tanganmu ke atas. Dan saya akan menyampaikan berkat Tuhan kepada saudara semua. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dan menyinarkan wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Biarlah berkat Tuhan ini atas saudara semua, mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.